inkubasi. Dan hasil PCR-nya tanggal 24 April sampai sekarang belum keluar. Ini sudah 5 hari sampai sekarang, sudah 6 hari sampai sekarang belum keluar. Jadi ini hasil bisa berubah dalam waktu 7 hari karena tadinya dalam masa inkubasi. Ini ada contoh kedua di mana ini yang kiri adalah IgM reaktif di mana PCR negatif. Nah ini tadi seperti halnya tadi yang saya terangkan pada saya mengilustrasikan pada respon imun dengue. Jadi kalau yang kanan adalah IgG reaktif PCR positif itu ini real case juga. Jadi bahwa pada saat awal waktu dilakukan rapid test IgG itu reaktif dan ternyata juga dicekkan PCR-nya walaupun PCR baru keluar beberapa hari kemudian ternyata positif PCR-nya. Sedangkan pasien yang berbeda, ini ada hasil yang di mana data lengkapnya sudah normal semua, pasien baru dites ini rapid testnya, ternyata IgM-nya reaktif samar. Nah, PCR-nya dicek ternyata sudah negatif. Jadi hati-hati memang bisa saja IgM tidak selalu ya menunjukkan itu infeksi akut. Jadi jangan selalu menunggu-nunggu bahwa IgM saja yang positif dan jangan dikira bahwa IgG itu adalah infeksi lampau dan sudah sembuh. Jadi ini adalah kasus real yang mengatakan bahwa beberapa kasus yang mendapatkan IgG reaktif di mana PCR-nya positif. Kasus berikutnya adalah kita lihat ini adalah suatu pasien yang di swab sampai 4 kali. Mulai dari 26 Maret, kemudian 5 hari kemudian, 4 hari kemudian, kemudian 4 hari kemudian juga positif, dicek lagi kemudian 5 hari kemudian juga positif. Jadi kemudian dicekkan antibodinya. Dan cek antibodi dilakukan ternyata setelah 3 minggu. Hasilnya sudah reaktif tentu ya, hasilnya reaktif. Tapi yang menarik adalah kalau teman-teman melihat bagaimana limfosit count-nya. Limfosit count-nya kita lihat nih ya, tanggal 31 Maret 850, tanggal 5 April 930. Ya, ini ada apa ini? Dia meningkat menurun lagi 060. 10 April ya, kemudian dia mulai naik, mulai membaik. 17 April mulai membaik sudah 2000. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa memantau bersama-sama tidak hanya satu, tapi harus kombinasi komprehensif, baik mau rapid test mau PCR dengan hematologi dasar ya. Ini NNR lihat ya, lebih dari 6, 21,49, turun 14, naik lagi sedikit ya. Ini ada fluktuasi hasil, ya turun ya, kemudian semakin lama semakin membaik NNR-nya dan demikian juga CRP-nya. Tapi ada sesuatu nih seminggu kemudian dia mulai meningkat lagi. Ini ferritin yang meningkat lebih dari normal, lebih dari 400, ya kita bisa lihat. Tapi pasien ini tidak ada infeksi bakterial. Dia murni viral karena profasitonnya tidak meningkat. Dan ada perbaikan radiologis dari COVID-nya. Jadi take home message-nya adalah terapkan selalu standar universal precaution terhadap semua pasien, pentingnya interpretasi dan pelaporan yang benar, edukasi pasien yang baik, masyarakat yang baik terkait dengan interpretasi rapid test ini. Untuk teman-teman yang ingin mendownload semua webinar dari Patlin ataupun panduan kami, bisa diupload di website kami. Maaf, ini belum saya tulis di sini ya. Website kami bestpatlin.or.id. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Putuskan transmisi COVID dengan jaga kebersihan tangan, etika batuk, gunakan masker, dan jaga stamina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aryati atas pemaparan yang sangat baik dan lengkap. Kami mohon maaf atas kendala dari slide perubahan slide yang agak terkendala. Mohon maaf Prof. Sekarang sudah ada 925 peserta yang online hadir di webinar kali ini Prof. Dan sudah ada 50 pertanyaan untuk kita lakukan. Paling banyak pertanyaan mengenai dari NLR dan ALC Prof. Jadi kalau saya boleh kelompokkan ada kurang lebih 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai NLR dan ALC. NLR yang meningkat juga ada pada kondisi beberapa penyakit kronis, Prof. Bagaimana membedakannya dengan pasien yang sugestif COVID? Langsung aja saya jawab ya. Jadi yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa darah lengkap itu dipakai untuk membantu sebagai screening awal. Jadi kita kan tahu, misalnya sebagai dokter, misalnya kita kan waktu sekolah dulu dapat darah lengkap, urin lengkap, feses lengkap, ingat nggak ya? Nah, dari darah lengkap itu kita tahu bahwa itu ada di dalamnya ada Hb, gimana nih anemia apa enggak, gitu kan? Kalau anemia yang mana nih? Karena distribusi kah, apakah hemolitik? Sedangkan kalau leukositnya gimana? Normal, menurun, meningkat. Sekarang kan kita tahu nih bahwa kalau leukosit itu normal atau menurun bisa juga dengue kan, gitu ya.
Cuman kalau dengue, limfositnya akan meningkat. Kalau pada COVID, limfositnya akan menurun. Nah, kita lihat nih, kalau NLR gimana? NLR kan hanya suatu rasio. Tapi kalau ada yang nggak normal, berarti kita bisa lihat ada sesuatu. Sesuatunya apa? Kalau juga suatu infeksi bakterial, tadi saya bilang, apakah printout alat hematologi analyzer-nya di sana mengeluarkan nggak yang namanya LS atau left shift? Left shift itu menunjukkan ada sel muda, leukosit yang menunjukkan adalah suatu step neutrofil. Kalau sampai dia meningkat lebih dari 10%, maka alatnya akan mengatakan di print out alatnya itu LS positif. Kemudian juga bisa nih teman-teman kalau membaca hasil lab itu DL ada yang namanya IG, image cell positif. Nah, kalau ada IG yang namanya metamyelosit, myelosit, promyelosit itu adalah sel muda. Kalau sampai itu ada, itu kemungkinan suatu infeksi bakterial. Sejauh tidak ada blasnya. Kalau ada blasnya itu suatu leukemia. Ya, kemungkinan suatu leukemia. Jadi kita tentu harus holistik. Tidak boleh hanya NLR saja. Sedangkan NLR saja itu juga bisa meningkat pada infeksi bakterial, pada prognosis pada keganasan, pada pasien trauma, pada penggunaan steroid, pada pasien yang infak miokard, ataupun pada stres emosional dan kehamilan. Jadi tolong dilihatnya jangan hanya NLR, lihatlah limfosit absolutnya juga. Dan tidak boleh sekali, harus serial. Lihatlah klinisnya bagaimana. Ya, Oke. terima kasih Prof. Pertanyaan masih mengenai NLR Prof. Dari Dokter Nidia Parahita. Prof, kami di FKTP swasta tidak mendapatkan fasilitas rapid test. Bagaimana jika advice untuk Prof, pasien ODP tanpa komorbid dengan hasil CBC peningkatan NLR dan limfopenia, apakah cukup untuk diisolasi dan dipantau gejalanya saja tanpa harus rapid test, Prof? Terima kasih, Prof. Waduh, ini pertanyaannya berat ini. Jadi memang ya di FKTP itu mungkin nggak ada ya rapid test ya. Padahal tadi pagi saya webinar dengan Adinkes itu di FKTP ada loh rapid test, ternyata nggak seragam ya. Ya udah kalau gitu dokter seperti Widya, Iya, dokter Widya. Jadi saya juga sempat ditanyakan sama teman-teman. Jadi memang kondisi ini memang memprihatinkan ya. Kalau menurut saya sih mereka-mereka seperti ini harus di apa difokuskan lebih lebih teliti. Jadi mereka-mereka yang ada kelainan dalam darah lengkapnya itu tentu harus memiliki perhatian khusus. Jadi kalau menurut saya sih harus di tanda petik nih diisolasi sambil di rapid test. Coba cari segera upayakan nih di rapid test, atau di PCR gitu ya. Jadi artinya selama menunggu isolasi pasiennya juga harus isolasi mandiri selama 14 hari sambil dilihat nih ada keluhan-keluhan lain enggak gitu. Itu mungkin saran dari saya pribadi loh ya, ini bukan dari perhimpunan dan bukan dari ini ya. Jadi hanya saya melihat bahwa kalau kita melihat ada sesuatu yang nggak beres dari dalam lengkap, tentu kita harus hati-hati. Yang nggak beresnya di mana? Apakah hanya limfosit count-nya yang rendah? Seberapa rendahnya? Apakah di bawah 1100? NLR-nya apa di atas 6? Jadi kalau saya memakai cut off, pakailah cut off NLR-nya 6. Lebih dari 6, dan untuk yang limfosit absolutnya di bawah 1100. ya. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Jadi NLR dan ALC sudah kita tutup. Pertanyaan selanjutnya Prof, sebaiknya kapan sih Prof waktunya untuk memeriksa dari rapid test ini? Kan Prof tadi sudah memaparkan. Kapan sebaiknya dari gejala untuk rekan-rekan sejawat yang ada di lapangan Prof? Waktunya kapan? Berapa hari setelah ada timbul gejala atau berapa hari setelah kontak atau bagaimana Prof? Ya, terima kasih Dr. Andi. Jadi idealnya memang kalau bisa sih 10 hari ya. 10 hari setelah kontak biasanya kan kita akan timbul antibodi. Maka kemungkinan positifnya akan lebih besar kalau misalnya kita 10 hari setelah kontak. Biasanya teman-teman tuh udah pada ketakutan duluan ya. Misalnya nih tahu tetangganya ada yang kerja di rumah sakit, itu terus ini saya sedih sekali dengan kondisi yang ada sekarang ya. Jadi teman-teman yang kerja di rumah sakit kan sering dijauhin ya sama tetangga ya, apalagi tahu nih habis bekerja di situ kemudian mungkin agak dikucil-kucilkan gitu. Nah, inilah yang sebetulnya yang menurut saya idealnya tuh kita memeriksanya itu 10 hari setelah kita kontak dengan pasien yang PDP tadi, kita konfirmasi. Tetapi apabila tidak memungkinkan sekarang kita melakukan pemeriksaan rapid test, ya tadi yang saya bilang, tolong jangan lupa 10 hari lagi tetap harus periksa. Dan kalau kita sudah merasa bahwa kita memiliki kontak dengan orang yang PDP walaupun belum terkonfirmasi sekalipun, tolong sadar diri untuk tidak jalan-jalan, tidak keluar-keluar, tidak ke
ke tempat-tempat keramaian untuk tetap di rumah dan menjalankan PHBS dan physical distancing. Itu. Tapi kalau positif, maka tentu harus langsung mengusahakan untuk PCR walaupun PCR saat ini masih dalam daftar antrean. Saya kira kalau mandiri mungkin bisa lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan soal rapid test, Prof. Jadi, apakah rapid test itu hasilnya harus menunggu beberapa hari atau langsung keluar dalam hitungan jam, Prof? Mengingat sekarang ini di lapangan banyak dilakukan tes harus menunggu sampai besok baru keluar hasil interpretasi. Seperti yang tadi Prof sampaikan di beberapa printout pasien, hasil rapid test reaktif non-reaktif, apakah harus menunggu 1 kali 24 jam atau bisa dalam hitungan jam, Prof? Ya, terima kasih Dr. Andi. Tadi mungkin saya kurang jelas ya menerangkannya ya. Rapid test itu sebetulnya sangat simpel, sangat simpel. Kalau kita menggunakan screening yang kapiler tambah lebih cepat lagi. Hanya menunggu hanya sekitar 20 menit langsung keluar hasilnya. Tapi kalau kita menggunakan plasma DTA atau kita bisa kalau di laboratorium menggunakan serum yang hasilnya lebih baik, itu kita harus menunggu untuk memutar serum itu menunggu sekitar 1 jam, setengah sampai 1 jam baru diputar. Setelah diputar, serumnya didapatkan, baru dilakukan penetesan pada tadi alat rapid test tadi. Dan waktunya hanya sekitar 20 menit saja sudah keluar hasilnya. Tentu yang membuat lama adalah karena yang periksa kan bukan satu, pasti kan banyak ya. Nah mungkin pelaporannya direkap bareng-bareng, kemudian nanti sorenya baru dikeluarkan. Jadi tidak nunggu sampai berhari-hari. Tentu kalau yang di lab-lab mandiri, kalau sekarang periksa ya nanti sore sudah ada hasilnya. Tapi mungkin kalau di rumah sakit yang pasiennya banyak sekali, maka dikatakan besok harinya itu hanya karena masalah administrasi aja. Karena sesungguhnya pemeriksaan rapid test sesungguhnya itu memang sebetulnya cepat. Makanya kadang-kadang saya sangat menyayangkan rapid test ini banyak dilakukan secara mandiri yang tidak terkontrol. Jadi misalnya seperti dari rumah ke rumah, ya ada yang dari nawan dari WA ke WA. Saya tidak menyarankan karena bisa menjamin nggak kualitasnya yang baik gitu ya. Jadi ini yang tadi pagi waktu webinar dengan Adinkes, saya menghimbau Adinkes untuk mengatur, mengontrol bagaimana rapid test yang terdapat di berbagai tempat yang tidak terkontrol. Jadi bukan di rumah sakit, bukan di laboratorium. Jadi saya minta dari Dinas Kesehatan untuk turun tangan untuk mengatasi rapid test yang beredar tadi. Sedangkan kalau kita misalnya memeriksa di lab swasta atau rumah sakit swasta, mestinya sekarang periksa sorenya langsung sudah ada hasilnya. Tidak usah menunggu lama. Beda dengan PCR. Kita tahu bahwa PCR ini sekarang kan sudah ada sekitar lebih dari 17 kalau nggak salah ya yang resmi dari pemerintah. Sedangkan yang dari pemerintah itu sekitar 17, sedangkan yang sekarang sudah mulai mendaftar ada lebih dari 3 ya. Jadi mungkin sudah ada 20-an. Tapi itu pun juga tidak tersebar merata. Apa yang terjadi? Karena lab PCR itu hanya terbatas di BTKL, di BBLK, di beberapa tempat-tempat tertentu saja, maka tentu itu tidak bisa cepat karena mereka pun ada yang daftar tunggu sampai ada yang ribuan, ada yang lebih dari 1.000. Jadi artinya apa? Kalau kemampuannya alatnya satu kali running hanya 92, ya nggak bisa dong menyelesaikan yang ribuan tadi, maka banyak nunggu sampai berhari-hari, bahkan ada sampai lebih dari, maaf ya, lebih dari 1 bulan. Ada yang menunggu sampai segitu lama. Tapi kalau di swasta, yang namanya klinik mandiri atau di rumah sakit yang mandiri tadi, yang banyak ditawarkan, yang drive-thru, yang segala macam itu, saya tidak tahu, tapi katanya kabarnya itu lebih cepat. Itu tentu beda. Kalau PCR kan lebih ribet karena mengambilnya harus swab. Jadi swab nasofaring atau orofaring itu harus dilakukan biasanya di dalam laboratorium yang bertekanan sel yang bertekanan negatif, ya, di dalam tekanan negatif supaya tidak mencemari petugasnya. Dan kemudian apabila dikerjakan dengan alat PCR, ada 2 macam alat PCR yang open dan yang closed system. Kalau yang open system itu membutuhkan BSL-2 yang bertekanan negatif, tentu harus yang sangat qualified ya, jadi yang pengerjanya juga harus skill-nya tinggi. Nah, oleh karena itu kenapa kok perlu betul-betul pengerjaannya tidak bisa sembarangan dan sampai hasilnya harus sungguh-sungguh, tidak bisa cuma 20 menit seperti hanya rapid test, tapi membutuhkan waktu. Ada yang memang 1 jam yang namanya tes TCM, cepat molekuler, ada yang sampai 6-8 jam. Tetapi karena antre, kadang-kadang itu antriannya itu banyak, jadi sehari misalnya hanya bisa, kalau menggunakan TCM mungkin hanya sekitar 32 tes sehari misalnya, kalau dia hanya 2 modul,
atau dia 4 modul hanya 32 tes, tapi kalau misalnya dia menggunakan alat yang otomatis banyak bisa 92 tes sehari. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kenapa PCR itu lama. Karena topik kita bukan PCR, maka saya hanya membahas soal rapid test. Terima kasih banyak, Prof. Ada pertanyaan nih, Prof, dari 4 sampai 5 dokter, Prof. Dari Dokter Andreas Surbakti, dari Dokter Ririn Oktora Sagala. Pertanyaannya sama, Prof. Ada rekomendasi nggak, Prof, untuk memilih jenis atau merek rapid test yang digunakan untuk di rumah sakit atau klinik kami? Karena sensitivitas antar merek saya dengar sangat bervariasi. Terima kasih, Dr. Andi. Mohon maaf nih, saya lupa memasukkan ya. Saya lupa memasukkan. Jadi sebetulnya itu ada daftar dari Pratlin. Mungkin kalau bisa dicatat website kami, itu ada di situ ya. Di website kami itu ada rapid test yang FDA approve. Jadi sebetulnya itu walaupun sebetulnya gugus tugas sudah mengeluarkan apa? Sudah mengeluarkan rekomendasinya. Tetapi Patlin pun juga mengeluarkan rekomendasi yang ada FDA approve-nya. Jadi yang FDA approve itu artinya telah diteliti di negara sana. Apakah itu di Cina, apakah itu di mana, di Amerika ataukah di Australia atau di Filipina, itu sudah ada FDA approve-nya apa saja namanya. Nanti bisa dilihat di website kami. Maaf nih saya lupa memasukkan slide yang isinya website kami, yaitu www.pdspatlin.or.id Ya, Prof. atau di YouTube adalah PDS Patlin, P-nya besar, D-nya besar, S-nya besar, Patlin. Nanti mungkin gini aja, Dr. Andi, nanti kan Ya, ini Prof. mau di-share ke teman-teman ya materinya ya. Betul. Nanti saya masukkan panduan apa yang bisa diambil oleh teman-teman, termasuk nanti kalau mau menanyakan apapun di website kami, nanti kami bisa membantu menjawab apa saja tadi rekomendasi, dan apa misalnya kesulitan teman-teman nanti akan dibantu menjawab lewat hotline kami. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Sekarang berlanjut, Prof. Setelah rapid dari dokter Alain, apabila keluarga pasien COVID-19 menjalani rapid test hasilnya negatif, lalu yang kedua positif, disarankan untuk swab PCR. Apakah perlu, Prof, 2 kali swab negatif dulu baru dibilang aman? Ya, terima kasih Dr. Andi. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, tadi kan kalau hasil negatif, kemudian harus dicek 10 hari lagi. Kemudian yang 10 hari lagi positif itu ya, Iya, betul, positif Prof. kemudian di PCR. Kemudian PCR-nya gimana nih? Misalnya PCR-nya positif, tentu dilihat klinisnya gimana ya. Tadi yang ada contoh kasus saya tadi kan ada yang di PCR setiap 5 hari itu, ada masih positif kan gitu ya. Nah justru sebetulnya pada mereka-mereka yang positif terus itu tadi tuh yang apa harus diikutin terus. Yang saya takutkan kalau yang negatif malahan, karena kalau ekspresinya PCR kan sangat tinggi, tetapi kalau negatif gitu ya, PCR negatif tuh false negatifnya tuh ada 30%, Dr. Andi. Jadi dari nasofaring itu dikatakan, kan kita tahu bahwa sampel untuk PCR itu bisa dari nasofaring, bisa dari orofaring, bisa dari sputum, bisa dari bal, bronchoalveolar lavas ya. Nah, itu kalau dari nasofaring sekitar 51 sampai 71%. Artinya ada sekitar 30% false negatif. Nah, jadi kalau negatif itu apakah benar negatif, tentu diulang sampai 2 kali. Nah, tentu lihat klinisnya. Tadi yang saya bilang tolong dicek nih darah lengkapnya sekalian. Ya, darah lengkapnya lagi sama chest X-ray-nya. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi menurut saya gitu ya, saya nggak boleh menyalahi pemerintah, nggak boleh menyalahi Kemenkes, nggak boleh menyalahi dari protokol perhimpunan lain gitu ya. Itu mereka yang mengatakan hanya swab 2 kali, tentu insya Allah sudah dibarengi dengan klinis, laboratoris, terutama dan lengkap, dan dari radiologis. Itu kalau mau aman, supaya jangan sampai terjadi hanya mengandalkan swab negatif, kemudian pulang 2 hari kemudian ternyata sesak dan meninggal dunia. Seperti ada kasus yang kita juga baca sama-sama di berbagai WA group. Terima kasih, Prof. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana, Prof, dengan rapid test yang berbasis antigen? Bagaimana dengan sensitivitas dan spesifisitasnya? Apakah waktu untuk ceknya juga sama atau berbeda, Prof? Pertanyaan dari Dr. Rizky. Oke, terima kasih Dr. Rizky. Mungkin saya harus mengulang dari awal bahwa apabila kita terinfeksi suatu patogen,
patogen itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit. Tentunya yang sangat diharapkan adalah kulturnya. Kalau kita bisa mendapatkan kultur atau biakan yang positif, maka itu pasti tidak akan terbantahkan lagi, pasti itulah patogen penyebabnya. Suaranya terputus, Prof. Mohon maaf, ada Prof, kendala ini dari... merupakan, Iya, Prof. halo, Maaf, suaranya terputus, Prof, tadi. Mohon maaf. saya ulang dari yang mana ya? Dari yang Saya setelah ulang dari, kultur, Prof, kultur kita akan ah, mendapatkan secara... setelah, oke, setelah kultur nggak bisa, maka kita lakukan molekuler. Molekuler itu melakukan yang namanya PCR. Tentu PCR itu hanyalah maksudnya itu RNA-nya atau DNA-nya, jadi bukan virus hidupnya. Nah, bisa saja memang bisa RNA bisa tetap ada sampai tadi yang saya katakan sampai 38 hari. Itu apakah benar dia virusnya hidup? Belum ada kajian lebih lanjut. Jadi artinya kalau kita memang ingin tahu ini patogen, kultur nggak bisa PCR, PCR nggak bisa antigen. Antigen nggak bisa baru antibody. Jadi confidence level terendah memang adalah antibody. Tapi mudah didapatkan antibody itu. Nah, sedangkan untuk antigen merupakan rapid test antigen yang sudah ada juga yang masuk ke Indonesia, kita tahu bahwa antigen sebetulnya dikatakan lebih baik dibandingkan antibody. Antigen yang ada itu adalah antigen tadi yang kita kita lihat tadi apakah dari nucleic acid atau dari spike tadi itu. Nah, itu yang sekarang sedang masuk, tetapi terus terang saya belum belum membaca sampai kit insertnya, tapi kami telah membuat panduannya. Jadi kalau kita menggunakan antigen, sebetulnya perlakuannya antigen seperti swab PCR. Jadi kalau PCR itu menggunakan swab dari nasofaring, demikian juga untuk yang antigen. Mereka vendor yang memasukkan rapid test antigen itu sudah melengkapi, ya pada umumnya mereka sudah melengkapi, yaitu swabnya hanya satu swab dan diluent atau pengencer dan satu kuvetnya. Jadi untuk tempat wadah untuk menaruh di mana nanti swabnya telah diambil dari nasofaring, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kuvet tadi, kemudian diberi diluennya tadi. Nah, kemudian dari situ kemudian dilakukan pada rapid test seperti hal yang tadi. Tetapi jangan dikira itu gampang. Semua itu harus dilakukan di dalam biosafety laboratory 2. Jadi menggunakan laboratorium yang harus bagus betul ya. Jadi yang harus bertekanan negatif atau yang ada memiliki tentu itu akan menjaga keamanan petugas yang mengerjakan dan pengerjaannya pun juga di dalam biosafety kabinet berdua. Artinya penggunaan antigen itu bagus, tapi itu tidak bisa digunakan mudah seperti halnya pada rapid test antibody. Sedangkan sensi ekspresinya sampai saat ini kami belum mendapatkan, tetapi kalau di logika seharusnya kalau kit itu bagus ya, bagus dalam arti ter-approve ya, FDA approve ya. Jadi itu mestinya sensitivasinya akan tinggi. Tapi Ya, saya Prof. maaf belum punya datanya. Baik, Prof. Terima kasih. Tapi sudah ada dalam panduan kami. Terima kasih banyak, Prof. Kita mungkin dua pertanyaan terakhir, Prof. Satu yang mengenai rapid test. Pertanyaan dari Dr. Handrianto. Mohon izin bertanya, Prof. Saya pernah membaca ini dari salah satu virolog di Amerika Serikat. Untuk meningkatkan spesifisitas, dilakukan rapid test dengan kit dari pabrikan yang berbeda atau dengan virus lain yang memiliki kemungkinan cross reaction dengan SARS-CoV-2. Sejauh mana signifikansi dari metode ini untuk meningkatkan spesifisitasnya, Prof? Ya, terima kasih Dr. Andi. Jadi kita tahu bahwa kalau memang yang didiagnosis adalah rapid test yang akan kita cari, tentu yang akan dilekatkan di dalam cartridge-nya itu adalah antibody. Jadi kalau tadi teman-teman itu kan melihat tuh ada gambar garis gitu. Jadi yang dideteksi kan antibody. Itu sebetulnya prosesnya adalah yang dilekatkan adalah antibody IgM atau IgG ya, yang dilekatkan. Kemudian dia akan menangkap IgM atau IgG dari pasien. Kemudian dia akan menangkap lagi antigen yang berlabel konjugat apakah colloidal gold. Ini terlalu teknis banget ya. Nah, sedangkan kalau untuk antigen itu yang dilekatkan di fase padat adalah antibody. Antibody terhadap antigen yang akan dicari. Antigen yang akan dicari itu yang mana? Apakah antigen N
ya N yang mana? Karena kita tahu bahwa yang dipakai untuk target untuk PCR, target gen itu ada yang namanya N1, ada N2. Kita terlalu teknis ya, maaf ya. Ada N3 yang untuk pan corona, ya. Kemudian ada daerah envelope, ada daerah yang namanya apa tadi? Ada yang namanya ORF. Nah, itulah antigen itulah yang sebetulnya kalau kita menghendaki antigen yang memang spesifik terhadap SARS-CoV-2, tentu antibodi pelapis yang ada dilekatkan pada cartridge-nya harus yang spesifik terhadap antigen yang akan kita cari. Demikian juga konjugatnya yang untuk menangkap antigen tersebut. Nah, itu harus yang antibodi yang akan menangkap antigen tersebut harus yang spesifik dan dapat kita cari berlabel colloidal group. Jadi tadi yang ditanyakan, tentu kalau itu semua spesifik tentu akan tinggi sesi dan spesinya, terutama spesinya. Tetapi kalau itu yang tidak baik pengerjaannya, tentu itu akan rendah. Oleh karena itu, kami sekarang sedang berproses, Dr. Andi, kami sedang berproses dengan Balitbangkes kerjasama untuk meneliti, tetapi saat ini kami akan meneliti dulu berbagai rapid test yang ada di Indonesia, terutama yang antibody. Jadi Indonesia memang belum punya data untuk penelitian tentang rapid test ini, sehingga kita nggak bisa mengeluarkan sebuah semacam FDA approve. Jadi yang di vaksin pun kami hanya menyetir FDA approve dari berbagai negara. Kita bisa melihat dari situ. Terima kasih Prof. Pertanyaannya menarik Prof. Jadi satu, untuk rapid test, apakah ada perbedaan Prof jika diambil dari darah vena kapiler atau dari darah vena di antekubiti? Satu. Yang kedua, apakah bisa dilakukan rapid test pada jenazah yang dicurigai COVID, Prof? Oke, terima kasih Dr. Andi. Jadi tadi telah saya sampaikan dari jurnal yang Rapid Point of Care yang di Jerman tadi itu yang mengatakan pada komunitas itu menggunakan kapiler mendapatkan sensitivitasnya hanya sekitar 36%. Dan teman-teman di Bandung membandingkan antara serum dan kapiler ternyata mendapatkan untuk kapiler ini sekitar 40%, sedangkan untuk rapid test dari serum dengan bahan yang dengan orang yang sama itu ternyata 69%. Jadi tentu ada perbedaan. Jadi kapiler dipilih kalau memang tidak dapat dilakukan serum ataupun whole blood plasma EDTA. Sedangkan tadi pertanyaan berikutnya tadi apa? Pada jenazah ya? Bisa dilakukan jenazah. Kalau pada jenazah, kalau idealnya kalau menurut saya itu swab, bukan rapid test. Jadi bisa digunakan rapid test pada jenazah. Kalau swab itu pun ada aturannya dan maaf kami tidak mengerjakan karena itu jangan mengerjakan dokter forensik. Terima kasih. Iya, Prof. Pertanyaannya masih banyak, Prof. Ada 80 lagi, tapi mungkin karena waktu tidak bisa kita bahas satu persatu, Prof. Jika berkenan, Prof, nanti pertanyaan ini akan Andi kumpulkan, kemudian akan Andi kirimkan, Prof, ke Prof jika berkenan untuk dijawab, mungkin, Prof, berdasarkan kelompoknya, untuk kami berikan kembali kepada dokter-dokter di Alomedica, Prof. Ya, oke. Jadi demikian sesi kita pada hari ini untuk webinar. Terima kasih banyak kepada Prof. Aryati sudah memberikan pemaparan yang sangat baik, banyak pertanyaan yang sudah dijawab, menjawab semua keraguan dan juga menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan dokter di layanan primer dan juga di seluruh area Indonesia. Kami mohon maaf atas kesalahan teknis tadi dari slide yang kurang lancar, kemudian ada sempat hilang suara tadi. Tentunya itu akan menjadi perbaikan bagi kami untuk kedepannya. Demikian dari kami. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Jangan bosan-bosan untuk berikan ilmu kepada kami semua Prof di Indonesia. Ya. Oke. Ya, untuk selanjutnya kita ada SKPID Prof untuk yang bisa dilanjutkan. Jadi tadi Prof sudah menyampaikan bahwa silakan mengunjungi website pdspetlin.or.id untuk informasi lebih lanjut dan pilihan merek rapid test yang sudah disetujui oleh gugus tugas dan juga direkomendasikan oleh PDS Petlin. Jangan lupa untuk materi ini tersedia di Alomedica dengan mengikuti SKP online dan juga mendapatkan SKPID setelah mengikuti post-test dan mendapatkan sertifikatnya. Baru ada di Play Store, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan mengusahakan untuk yang di iOS dalam waktu dekat. Demikian, salam Alomedica, jadi dokter andal dalam genggaman. Terima kasih banyak Prof dan rekan sejawat semua. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Terima kasih semua pemirsa. Terima kasih Dr. Andi. Terima kasih Prof. Terima kasih.